sebagai dosen untuk mengajar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kebetulan saya juga sudah mengikuti ini di waktu saya di kelas di S1. Jadi sudah lama saya juga masih belajar lagi. Jadinya harus kembali mengulang pelajaran yang sebelumnya sudah saya lalui seperti itu. Saya grogi. Kebetulan saya baru kedua kalinya untuk bertatap muka tetapi secara maya dengan teman-teman kalian. Sebelumnya saya sudah mengajar juga di salah satu kampus di Jakarta, itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, 1 tahun sampai 1,5 tahun yang lalu lah, ketika saya masih kuliah. Terus saat ini saya diperuntukkan untuk mengajar lagi, dibantu untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Itu saja sih perkenalan saya. Mungkin boleh teman-teman sekalian bisa mengenalkan diri dari Mbak Almah Lutfi atau siapa atau Mas ini. Almah Lutfi. Oke, silakan boleh kenalan. Perkenalkan, nama saya Almah Lutfi. Saya tinggal di Kota Tegal, asal SMA 1 Kramat. Oke. Kemudian, sudah baru lulus tahun ini atau tahun lalu? Tahun 2020. Oke. Berarti tidak ada ujian nasional ya tahun 2020. Saat ini tinggal di Tegal atau di Jakarta atau di Tangerang? Di Tegal. Oke. Terima kasih Mbak Almah Lutfi. Kemudian Mbak Aulia Nabila. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspa Nabila. Saya dari Bengkulu, dari MAN 2 Kota Bengkulu. Oke. Tinggal di Bengkulu atau tinggal di Tangerang, Mbak? Di Bengkulu. Oke. Kok jauh sekali ya dari Bengkulu bisa tahu Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baru lulus tahun ini atau bagaimana? Tahun 2018. Oke. 2 tahun yang lalu ya? Iya. Oke. Sebelumnya kerja juga atau bagaimana? Sempat kerja di Batam. Kemarin sama kuliah di UT, tapi nggak mau lagi kuliah di UT. Kenapa? Nggak dilanjutkan lagi? Karena kalau sambil kerja tuh gimana gitu, agak keganggu. Memang pekerjaan memang menjadi sulit ketika harus kuliah. Jadi dua kegiatan yang harus dilakukan memang agak sulit memang. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Ya, Kemudian Mbak Endah Fitria Ningsih. Boleh perkenalkan dirinya Mbak Endah? Ya. Assalamualaikum Bisa dibuka warahmatullahi videonya Mbak, wabarakatuh. maaf. Oh, maaf. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Fitria Ningsih dari Wonogiri, Jakarta Selatan, Bayoran Baru. Oke. Ya. Bayoran Baru. Baru lulus sekolah atau bagaimana Mbak? Sudah 4 tahun. Saya lulusan 2016. Sebelumnya Sebelumnya bekerja atau bagaimana Mbak? Sebelumnya bekerja. Oke. Aku sempat kuliah atau baru kali ini kuliah? Seperti Mbaknya sebelumnya itu? Baru kali ini, tapi 2 kali sering di informal, tapi lebih ke informal. Oke. Terima kasih Endah. Mbak Firly Adinda. Halo Pak, perkenalkan nama saya Firly Adinda Putri Azahra. Saya baru lulusan SMK Pustek Serpong. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak. Kemudian Sama-sama. Mbak Kamalia Mardiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Kamalia Mardia. Saya lulusan tahun ini dari SMK Pustek Serpong, tinggalnya di Tangerang Selatan. Sama satu kelas dengan Mbak yang sebelumnya ini, Mbak Firly? Enggak, Pak. Cuma satu jurusan. Satu jurusan, beda kelas, tapi satu angkatan? Iya. Iya. Dua-duanya masuk ke ITTS? Iya.
Iya. Yang ngajak duluan siapa nih, Mbak? Enggak sih, Pak. Sendiri-sendiri aja, nggak tahu kalau misalkan masuk ITTS juga. Oh, tapi sebelumnya emang nggak tahu sama sekali sebelum, atau sudah kenal sebelumnya? Udah Belum, tahu. Udah Oh, kenal. belum terlalu kenal. berarti satu tongkrongan ya waktu sekolahnya. Oke, terima kasih, Mbak. Kemudian Mbak Intan Ratna. Boleh Ya, di Pak. videokan, Mbak Intan? Biar saya bisa tahu tatap muka secara maya walaupun belum pernah nyatanya seperti apa. Iya, Pak. Ya, Bu. Boleh ya, silakan diperkenalkan dirinya. Oh, Nama saya Intan Natasari. Saya dari SMK Pustek Serpong, tinggalnya di Tangerang Selatan. oh, oke. Tadi Mbak siapa tadi? Oh, salah masuk tadi ya? Oh, keluar. Ingat, Kemudian, ininya internetnya susah. oh, Jaringannya, Pak. iya. Oke. Kemudian Mbak Maulida Nur Lubis Maulida nih. Berarti orang seberang ya? Atau orang Sumatera Iya, ini? perkenalkan Pak, nama saya Maulida Nur Lubis, asal dari Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, Pak. Baru lulus sekolah atau bagaimana, Mbak? Atau punya kegiatan lain di luar sebelum Baru sekolah? lulus sekolah, Baru tahun ini? ya baru tahun ini. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Kemudian Mbak Kenny Ferry. Kenny ini perempuan atau saya nggak Saya tahu. perempuan. Oke, silakan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Kenny Puja Nurwati. Saya lulus tahun 2014. Sudah selesai kuliah S1 dan lanjut S2 juga, tapi nggak sampai selesai. Oh, S1-nya di mana, Mbak? Ya, Sebelumnya kuliah di mana? di Gunadarma. Sebelumnya S1-nya? Gunadarma. Oh, Gunadarma di Depok. Di Apa? Depok atau di Jakarta? Oke. Berarti sudah selesai? Sudah Sudah. lulus S1. Oh. Waktu itu jurusannya apa, Mbak? Ekonomi. Oh, Tapi oke. di sana juga dapat untuk IT-nya, Oh iya. basis IT-nya. Kemudian lanjut S2-nya kenapa berhenti? Jadi jatuhnya karena corona, Iya. terkendala dari biaya sih. Oke. Tapi sudah bekerja ya saat ini? Kenapa tidak dilanjutkan S2-nya? Sayang sudah berjalan waktunya. Kok bisa masuk ke jurusan sistem informasi ini? Bagaimana jalan ceritanya? Dari dulu sih sebenarnya udah senang aja sama komputer. Oke. Terima kasih, Mbak. Kemudian ini ada Mbak Novita Sari. Sebelum memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama waalaikumsalam. saya Novita Sari. Ya. Saya lulusan dari SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan. Lulusan 2020. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Kemudian Mas Raihan Zulfikar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Zulfikar. Saya lulusan SMK Telkom. Saya lulusan tahun lalu, Pak. Oke. Telkom Jakarta Barat berarti ya? Iya. Oke. Kenapa? Oke. Punya kegiatan lain selain sebelum kuliah ini, Mas? Kemarin 1 tahun karena ikatan kerja dari sekolah, Pak. Lulus langsung ikatan kerja dulu. Oke. Sebentar, jadi 1 tahun full di Kalimantan. Oh, nggak dilanjut lagi atau bagaimana? Emang selama 1 tahun aja, Pak, itunya, ikatan kerjanya. Oke. Terima kasih, Mas Iya, Pak. Raihan. Kemudian Mbak Wulandari. Perkenalkan, nama saya Wulandari, lulusan tahun 2019 dari SMK Karisma Wita Depok. Oke. Tinggal di Depok juga? Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Lulus tahun kemarin atau tahun sekarang? Tahun ini? Kemarin. Oh, tahun kemarin. Oke, terima kasih, Mbak.
sama. Berarti di sini di kelasnya rata-rata mayoritas perempuan semua ya? Hanya Mas Raihan aja yang laki-laki. Sebenarnya memang Mas Raihan aja atau ada lagi yang laki-lakinya? Nggak tahu sih, kayaknya satu lagi ada deh. Nggak tahu juga tapi Pak. Oke, mayoritas malah perempuan semua. Oke, hati-hati ya Mas. Toyok. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan dengan diri saya, mungkin atau apa, silahkan. Nanti coba saya jawab semaksimal saya. Kalau tidak ada yang bisa saya jawab, nanti akan saya jawab kemudian hari atau pertemuan berikutnya. Silahkan yang ingin dipertanyakan dengan diri saya mungkin. Asli mana Pak? Saya kebetulan kelahiran Jakarta, Mas Raihan. Tetapi aslinya orang tua adalah orang Jawa. Oh. Oke, silakan yang lain mungkin. Sebelum kita mulai mata kuliahnya. Pak, sistem pembelajarannya gimana? Atau ada peraturan-peraturan khusus buat nanti ke depannya? Oke. Kalau masalah peraturan khusus, kalau masalah pembelajaran pastinya nanti saya akan menunjuk atau kalian yang memilih ketua kelas yang akan berkoordinasi dengan salah satu dari kalian seperti itu. Silakan ingin menggunakan grup apapun silakan. Kalau sudah menggunakan Telegram boleh dimasukkan saya dalam Telegram atau nanti saya koordinasi secara pribadi dengan yang bersangkutan seperti itu. Untuk yang lain khusus boleh kalian jika ingin minum silahkan, saya tidak melarang. Tapi kalau untuk makan berat, mohon maaf, saya juga belum makan berat untuk sampai saya siang hari ini. Seperti itu. Silakan kalau ingin ngemil, silakan boleh. Tapi jangan ada yang berisik kalau ngemil. Kalau mau ngemil bagi satu-satu dengan temannya masing-masing. Seperti itu. Hanya itu aja sih. Iya. Silakan kalau mau ngemil, tapi jangan ada yang berisik. Mungkin bisa ngumpet dulu sebentar, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan. Sebelum saya mulai, saya kasih waktu 2 menit sebelum 10:20. Saya mulai. Apakah ada yang baru masuk untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ini? Oke, silakan. Yang mau ditunjuk sebagai ketua kelas siapa atau saya yang tunjuk langsung? Silakan kalian rembukan siapa yang mau jadi ketua kelas untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman untuk semester kali ini. Iya sudah begitu ya. Firly aja Pak. Raihan Pak. Karena ini satu-satunya cowok di SI Pak. Oke. Justru satu-satunya cowok Pak, Aset. Kok muka kamu, wajah kamu kok mirip seperti artis Mas Raihan? Emang Pak? Oh, enggak sih Pak, bohong. Kalau saya lihat tuh sekilas seperti artis. Siapa Pak? Mirip siapa Pak? Saya lupa saya namanya itu artisnya. Tapi emang sekilas emang mirip sedikit. Raihan Pak. Oh. Artisnya. Jangan-jangan dulu Mas Raihan pernah daftar syuting? Enggak. Oh, enggak. Pernah, Bu. Oke, silakan. Ayo, pilih silakan. Siapa yang mau dipilih? Gak apa-apa. Satu persatu. Ih, siapa Pak? Bapak aja yang pilih. Tidak apa-apa. Kalian yang menentukan, silakan untuk hal ini.
Mungkin dari Mbak Firly, siapa Mbak Firly? Pak, Raihan aja, Pak. Tuh, Pak. Oh, Ya, Raihan. udah ini mah, Pak. Bisa milih, Pak. Pak, yang cowok aja, Pak. Tuh, kan. Oke. Saya pindah kelas, Pak. Nggak ada yang bawa. Oke, silakan. Ayo. Ayo mau voting ke Mbak Ulan, silakan. Di voting. Siapa deh? Kayak di voting silakan. Melalui chat aja nggak apa-apa. Kalau tidak mau berbicara tidak apa-apa. Saya akan lewat chat. Pak, udah Pak jadi keroyok, Pak. Oke. Ini mayoritas memilih Mas Raihan nih. Gimana Mas Raihan kalau dijadikan ketua kelas di mata kuliah? Iya udah. Oh, oke. Terima kasih Mas Raihan. Mau gimana lagi? Iya, Pak. Terima kasih Mas Raihan sudah melapangkan dadanya untuk menerima keputusan seorang perempuan. Sangat lapang. Oke, silakan kasih reaksinya mungkin. Oke. Kebetulan saya juga baru pertama kali menggunakan Zoom meeting. Biasanya juga saya juga bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta sebagai administrator di perusahaan startup. Saya juga masih, kalau menggunakan Zoom saya juga masih agak bingung karena biasanya juga saya biasa menggunakan Google Meet biasanya untuk meeting atau melakukan pertemuan dengan beberapa kliennya juga seperti itu. Mungkin saya lanjut aja langsung ya untuk mata kuliahnya. Oke, tunggu sebentar. Bisa melihat slide-nya atau tidak? Bisa, Pak, bisa. Bisa, oke. Oke, terima kasih. Apa, Mas Rehan? Slide siapa, Pak? Udah nggak ada slide, Pak. Tunggu sebentar. Ini ada namanya iPad. iPad siapa ini namanya aslinya ini? Mungkin bisa berkenalan. Oh, ternyata keluar. Oke, nanti coba saya kasih slide-nya ke ketua kelasnya aja ya. Mungkin bisa. Oke, saya di sini akan memberi mata kuliah tentang algoritma dan pemrograman, terutama masalah sejarah, dasar-dasar, dan notasi dari algoritma tersebut. Oke. Sejarah algoritma pertama kali di dunia ini ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Dia adalah seorang ahli matematika atau ahli astronomi di antara tahun 770 sampai 840 Masehi. Al-Khawarizmi membuat suatu kitab atau suatu buku yang bernama Al-Jabar wal Mukabalah. Jadi tentang peraturan dari restorasi atau sebuah reduksi. Nama dari aslinya dari Al-Khawarizmi adalah Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Mungkin ini orang pertama kali yang menemukan algoritma di dunia, dan dia adalah seorang orang yang beragama Islam atau Muslim. Kemudian algoritma apa sih? Algoritma. Mungkin ada yang tahu tentang algoritma? Algoritma itu apa? Mungkin
Ada yang tahu bisa kasih? Saya, Pak. Ya, coba silakan. Yang saya tahu, algoritma adalah suatu pemecahan dari suatu permasalahan secara sistematis dan struktur, Pak. Oke. Benar tidak, Pak? Sebenarnya sama, intinya sama dalam memecahkan suatu masalah dari masalah yang sistematis atau secara logis untuk membuat suatu solusi sebenarnya seperti itu. Jadi nanti ada solusinya dari algoritma tersebut. Algoritma itu sebenarnya mungkin kalian waktu SMA atau SMK pernah mempelajari masalah matematika. Algoritma ini dasarnya memang dari matematika yang diperuntukkan untuk di dalam sebuah komputer. Seperti itu. Mungkin ada yang lain ingin memberi tanggapan masalah algoritma? Oke, silakan ada yang mau memberi tanggapan algoritma itu apa? Mas Raihan boleh memberi tanggapan algoritma itu apa biar teman-temannya juga pada tahu. Juga nggak tahu, Pak. Nih, Pak, langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Mas Raihan habis lihat di Google ya. Mungkin yang lain di sini yang dulu pernah, yang maksudnya yang sebelumnya sekolah SMK jurusannya informatika atau jurusannya multimedia atau apa? Apakah ada di sini? Apa, Pak? Yang sebelum jurusannya atau sekolahnya informatika? Sebelumnya kayaknya nggak ada deh, Pak. Oke. Emang di jurusan, maksudnya di sekolah, pada saat sekolah itu tidak terlalu melebar ketika pada saat kuliah. Jadi agak sedikit berbeda memang antara sekolah dengan kuliah. Apalagi teman rata-rata di sini teman-teman, saya manggil teman-teman karena berhubung saya juga masih mungkin beda 5 tahun dari kalian mungkin seperti itu. Jadi algoritma adalah sama yang dibilang tadi sama Mbak Aulia tadi, untuk memecahkan suatu masalah agar secara sistematis dan secara logis. Sebenarnya nanti ada ketemu lagi di mata kuliah logika matematika, tapi logika berikutnya kebanyakan seperti itu. Jadi mata kuliah algoritma ini sebenarnya ada beberapa step. Tadi algoritma pertama mungkin bisa seperti itu, ada algoritma kedua seperti itu. Jadi algoritma adalah memecahkan suatu masalah untuk menjadi sebuah sistematis dan secara logis juga seperti itu. Kemudian dasar dari algoritma sendiri, algoritma adalah jantung ilmu komputer atau ilmu informatika. Yang saya bilang tadi, ketika kita ingin mengetikkan suatu surat atau suatu apapun, atau mungkin menggunakan smartphone atau menggunakan laptop, pasti ada algoritmanya. Ketikan itu adalah ketika sebelum, misalkan contoh menggunakan nama saya, Ahmad Dwi Tristawan. A ini, otomatis sebelum menggunakan A ini, mereka sudah suatu proses yang dilakukan oleh komputer tersebut. Jadi ada input, ada proses, ada outputnya. Seperti itu. Jadi inputnya adalah menggunakan A, diproses, dan terjadilah outputnya menggunakan nama huruf A. Seperti itu. Kemudian, algoritma berasal dari kata algoritm yang artinya proses menghitung dengan bahasa Arab atau angka Arab. Sebelumnya ada menggunakan angka Arab, tapi untuk saat ini, algoritm berubah menjadi algoritm. Algoritm itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi, mungkin ada suatu hal yang ketika ingin tadi saya bilang, input antara input dengan proses dan output, mereka di sana menjadikan suatu
alat hitung. Algoritma itu alat hitung atau mungkin bisa menggunakan kalkulator sebelumnya atau bisa menggunakan laptop untuk membuat kalkulator seperti itu. Kemudian algoritma menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, urutan secara logis untuk mengambil suatu keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Jadi yang dibilang sama Mbak Ulia tadi sudah benar. Pengambilan sebuah keputusan untuk memecahkan suatu masalah secara logis, seperti itu. Menurut Bahasa Indonesia. Kemudian definisi algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan secara logis. Ini menurut beberapa ahli, memang ada beberapa ahli yang mengatakan hampir sama dengan urutan atau langkah-langkah memecahkan suatu masalah. Ada juga beberapa ahli yang mengatakan memang untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis atau secara logis. Ada juga seperti itu. Jadi yang ditekankan di sini adalah urutannya secara sistematis dan secara logis. Berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu, tidak boleh melompat-lompat. Jadi kalau misalkan contoh kita ingin mengetikkan atau biasanya angka itu biasanya 0, 1, 2, 3 berlanjut kembali ke 0 lagi, seperti itu. 0 sampai 9, angka itu sampai 9. Balik ke 0, kali ke angka 0 lagi. Jadi mereka itu secara urutan, tidak langsung 0 langsung ketemu 3 atau ketemu 9. Seperti itu. Jadi step by step antara huruf atau antara dengan angka, step by step, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi kalau melompat biasanya terjadi kesalahan atau terjadi kekeliruan atau tipe lah bahasa sekarang untuk anak-anak muda saat ini, seperti itu. Kemudian fungsi dari algoritma ini sangat dibutuhkan untuk pemerintah komputer mengambil suatu langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Jadi fungsinya sama, memecahkan suatu masalah juga. Tetapi yang diperintah oleh kita, oleh manusia, adalah komputer sebagai alat untuk melakukan pemecahan suatu masalah. Jadi komputer ini banyak fungsinya sebenarnya. Tidak hanya memecahkan suatu masalah juga, tapi untuk banyak hal. Kalau untuk saat ini ya kita bisa Zoom saat ini ya menggunakan komputer atau menggunakan smartphone, seperti itu. Komputer ini berasal memang dari kalau komputer itu bahasa sebelumnya adalah mesin tik. Jadi seperti itu. Mesin tik kan tidak ada layarnya, tidak kelihatan, tapi kalau komputer ada layarnya, kemudian kelihatan apa yang kita tuliskan. Kalau mesin tik kan hanya tulisan saja yang bisa diperlihatkan, seperti itu. Kemudian alur dari algoritma, alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Hal pertama yang ditekankan dari alur algoritma adalah alur pikiran, dan maksudnya logis atau logika. Sehingga algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Antara pikiran saya atau logisnya saya, logikanya saya dengan Mas Rehan jelas berbeda. Mas Rehan mungkin lebih pintar dibanding dengan saya. Atau begitu pun sebaliknya. Seperti itu. Logikanya orang berbeda-beda. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan atau Allah jelas berbeda-beda secara pemikiran. Begitupun juga nanti algoritma. Antara algoritmanya A dengan B jelas berbeda. Atau C juga jelas berbeda lagi. Seperti itu. Sedangkan penekanan adalah tertulis. Berarti namanya tertulis itu kan bisa berbentuk kalimat atau gambar atau tabel tertentu. Kalimat ya bisa dituliskan algoritma. Kemudian gambar mungkin bisa dibuat algoritma menggunakan matematikanya. Kemudian tabel tertentu ya menggunakan Excel atau menggunakan sejenisnya dari Excel. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan dari sejarah algoritma itu sendiri.
Oke. Udah lihat ya untuk presentasinya atau belum? Belum, Pak. Tunggu sebentar. Lagi loading. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, saya bilang tadi algoritma itu sebenarnya dari bahasa matematika atau angka. Biasanya mungkin yang pintar matematika pasti bisa untuk algoritma pastinya. Karena memang logikanya adalah dari bentuk matematika itu sendiri. Seperti itu. Contohnya pengambilan air. Pengambilan air contohnya. Pengambilan air 4 liter contohnya. Kita diperintahkan untuk mendapatkan air sebanyak 4 liter. Sebelumnya disiapkan adalah 5 liter. Tidak kurang atau tidak lebih. Disiapkan 5 liter. Dari sebuah danau, sedangkan kita hanya punya alat 2 buah ember yang masing-masing berkapasitas 5 dan berkapasitas 3 liter. Nah, bagaimana caranya mendapatkan air dari 4 liter tersebut dengan tepat tanpa menggunakan alat lain maupun hanya mengira-ngira? Mungkin ada yang bisa menjawab? Dari mbak-mbaknya atau Mas Rehan sendiri? Disiapkan ada 5 liter, kemudian disiapkan ada 3 liter. Bagaimana caranya? Agar tidak menggunakan alat lain atau mengira-ngira. Ini logika atau algoritma. Mungkin tadi. Ini Pak, pakai yang 5 liter cuman disisakan seperempatnya. Jangan sampai penuh. Oke, mungkin yang lain? Ini contohnya, solusinya ini seperti ini. Sudah lihat atau tidak? Isi penuh ember dari 3 liter tersebut dengan air. Tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Ember 5 liter ini sekarang berisi 3 liter air. Isi penuh ember 3 liter dengan air. Maksudnya ember 3 liter berisi 3 liter. Tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter hingga penuh di dalam ember yang 3 liter tersebut. Sekarang tersisa 1 liter. Buang seluruh air dari ember 5 liter. Ember 5 liter tersebut berarti kan harus kosong. Tuangkan air dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Jadi ember 5 liter sekarang berisi 1 liter air. Isi penuh ember 3 liter dengan air. Ember ini menjadi sama-sama 3 liter. Tuangkan dari air tersebut dari ember 3 liter ke dalam ember 5 liter. Jadi sama, ditambahkan 1. Tadi kan sudah jelas. Jadi 3 liter, inilah logikanya. Jadi 1 ditambah 3 menjadi 4. Jadi ember 5 liter itu berisi 4 liter. Jadi sebelumnya berisi 1 liter. Seperti itu. Paham atau tidak dari solusi ini? Mungkin bisa dicoba. Mungkin bisa dicoba di rumah. Mungkin bisa dicoba di rumah. Mungkin agak bingung memang. Saya juga agak bingung memang. Kok bisa menjadi 4 liter sama-sama 4 liter, sedangkan embernya 1 menjadi 5 liter seperti itu. Oke, saya lanjut. Karakteristik algoritma. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah tersebut. Karakteristiknya seperti itu. Jadi berhenti untuk mengerjakan sejumlah langkah tersebut, terbatas. Kemudian, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti dua ambigus. Jadi, tepat tidak boleh dan tidak boleh ambigu. Kalau hanya 1 ya 1, seperti itu. Contoh pernyataan dari pernyataannya adalah, bagilah P dengan sejumlah beberapa buah bilangan bulat positif. Dapat bermakna ganda. Berapakah yang dimaksud dengan beberapa tersebut? Akan lebih jelas jika algoritma tersebut ditulis bilah P dengan 10 buah bilangan bulat positif. Jadi, biar jelas. Jadi, beberapa ini kan
masih ambigu ya. Ambigu itu tidak jelas. Beberapa ini bisa lebih dari satu yang pastinya. Karena kalau satu ya hanya satu, kalau beberapa harus lebih dari satu. Atau angka berikutnya, bisa lebih berikutnya, seperti itu. Jadi P harus jelas. Bagilah P dengan 10 bilangan yang bulat positif, seperti itu. Jadi kalau P-nya beberapa ya masih ambigu. Mungkin ini bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya seperti itu. Mungkin disuruh beli, contoh disuruh beli orang tuanya apa. Beberapa kan tidak jelas. Beberapa itu berapa ya? Bisa lebih, intinya beberapa itu adalah lebih dari 2, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Jadi algoritma ini memiliki 0 atau lebih masukan. Seperti itu. Kalau namanya 0 itu kan tidak ada masukan yang lain, hanya 0. Seperti itu. Kemudian algoritma mempunyai 0 atau lebih luaran, maksudnya output. Jadi 0 ini atau lebih dari luaran outputnya seperti apa. Kemudian algoritma harus sangkil, maksudnya efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga mendapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Seperti itu. Efektif, efisien, seperti itu, masuk akal. Syaratnya algoritma, tingkat kepercayaannya tinggi atau reliability-nya tinggi tadi. Hasil yang diperoleh dari proses harus berakurasi tinggi dan benar. Jadi, akurasinya tidak boleh di bawah angka tertentu, seperti itu. Kemudian pemrosesan yang efisien, itu harusnya cost-nya rendah. Jadi pengeluarannya rendah, pemrosesannya yang tadi saya bilang tadi efektif sebelumnya. Jadi efektif dan masuk akal, seperti itu. Prosesnya harus diselesaikan secepat mungkin, frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Jadi efisien, secepat mungkin dan sependek mungkin waktunya, seperti itu. Sifatnya general atau umum. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general atau umum. Jadi bisa beberapa kasus di dalam komputer tersebut yang bisa kita gunakan. Syaratnya seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, bisa dikembangkan, bisa diekspor juga seperti itu. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan atau requirement yang ada. Jadi namanya pengembangan itu kan mengeksplor yang lebih luar biasa, lebih tinggi lagi seperti itu. Kemudian mudah dimengerti. Siapapun yang melihat, dia akan bisa memahami algoritmanya Anda. Algoritma Anda bisa ditahu kalau siapapun yang melihat. Jadi saya bilang tadi yang sebelumnya itu algoritma A dengan B jelas berbeda, tapi ketika sama satu visi, jelas akan memahami untuk algoritma tersebut. Susah untuk dimengerti, suatu program yang akan membuat susah untuk dikelola atau dikerjakan untuk maintenance-nya seperti apa. Kalau agak sulit, pasti orang perlu belajar lagi atau perlu mempelajari algoritma ini seperti apa untuk di maintenance atau diperbaiki, seperti itu. Portabilitasnya tinggi, bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer. Komputer itu kan banyak jenisnya atau banyak mereknya, seperti itu. Bisa digunakan oleh komputer tersebut. Jadi komputer yang masih zaman dahulu pun masih bisa untuk membuat suatu algoritma. Precise biasanya adalah tepat, betul, dan teliti. Jadi namanya algoritma itu tidak buru-buru. Ketika pemrograman dilakukan, harus tepat dan harus betul atau benar dan teliti pastinya. Kalau ada yang satu salah dari algoritma, pasti akan ada warning-nya seperti itu. Kemudian efektif. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Namanya instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh proses yang menjalankannya adalah ya itu tadi efektif. Jadi harus dikerjakan secara tepat seperti itu. Harus terminate jalannya algoritma, harus ada kriteria berhenti. Jadi
N biasanya di bawah, atau banyak hal sih kalau di beberapa bahasa pemrograman ada biasanya menggunakan N seperti itu. Kemudian outputnya yang dihasilkan tepat. Jika ingin membuat apa, contohnya seperti itu. Banyak hal yang tepat untuk digunakan atau hasilnya juga tepat. Jadi kita membuat suatu algoritma ya harus ada hasilnya, harus ada yang outputnya seperti apa. Dan algoritma berefektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemroses atau prosesor. Prosesor itu bisa manusia, atau proses bisa manusia, bisa komputer, bisa robot, bisa mesin, dan sebagainya. Kita sebagai manusia juga bisa sebagai prosesor. Ya, contohnya, misalkan apa? Contohnya adalah kita makan atau kita minum. Biasanya manusia dilakukan inputnya dulu, melalui apa? Melalui mulut. Kemudian prosesnya apa? Menggunakan perut. Nah, outputnya ya pasti kalian tahu sendiri outputnya seperti apa. Mungkin masuk ke kamar mandi atau kemana seperti itu. Outputnya seperti itu. Contohnya manusia. Kalau komputer biasanya, kalau komputer beda lagi. Kita inputnya menggunakan misalkan huruf atau angka, biasanya menggunakan angka apa atau huruf apa. Kemudian diproses oleh komputer, yaitu namanya adalah prosesornya. Kemudian outputnya adalah kita menggunakan layar tersebut, ternyata ada seperti itu. Begitu pun dengan robot. Robot ini kan sebenarnya pembuatannya adalah dari manusia itu sendiri. Nah, manusia yang tahu untuk menggunakan inputnya, inputnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kemudian outputnya mungkin bisa jalan, mungkin bisa berenang, seperti itu. Bisa sih banyak hal sih untuk robot, karena memang kita yang melakukannya, kita yang menyuruh atau untuk ini loh seperti ini, robot harus seperti ini. Nah, kalau mesin jelas berbeda. Mesin, contoh mesin itu banyak hal ya. Mesin itu banyak, ada mesin mobil, ada mesin motor, ya tergantung dari penggunaannya seperti apa. Kemudian supaya komputer mengerti instruksi yang dibacanya, maka instruksi tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami oleh komputer. Contoh, misalkan menggunakan bahasa pemrograman, ingin menggunakan apa? Contoh menggunakan bahasa C. Dia harus tahu instruksinya yang kita kasih itu ke komputer apa. Contohnya seperti itu. Jadi nanti ketika outputnya itu jelas. Outputnya, oh ternyata membuat seperti ini. Ada outputnya di dalam layar tersebut. Jadi komputer diberitahu oleh kita yang menginputnya, kemudian komputer itu adalah memprosesnya, dan dia bisa tahu itu prosesnya seperti apa, bahasanya bagaimana, dia akan mengeluarkan outputnya nanti. Kemudian algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer itu disebut program atau bahasa pemrograman, seperti itu. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program disebut bahasa pemrograman. Kalau manusianya yang menulis program disebut sebagai programmer. Jadi kalian ini banyak hal ketika masuk sistem informasi ini, apakah ingin menjadi sebuah programmer atau seseorang yang menjadi programmer, atau menggunakan analis yang sebelumnya adalah menggunakan yang dilakukan oleh programmer tersebut. Analis adalah orang yang sebelum ingin membuat program, seperti apa analisanya. Dan programmer yang mengerjakan, biasanya seperti itu. Jadi contohnya kayak, mohon maaf, seperti tukang membuat rumah, seperti apa. Programmernya siapa? Kemudian analisnya siapa? Seperti itu. Analisnya adalah ya orang yang ingin membuat rumah tersebut. Ini loh, seperti ini contoh rumahnya. Kemudian programmernya adalah ya tukang tersebut yang melakukan pekerjaan tersebut, seperti itu. Jadi kegiatan ini untuk dari mendesain hingga menulis itu adalah disebut pemrograman. Yang tadi mendesain adalah salah satu adalah dari analisanya bagaimana, seperti itu. Contoh bahasa pemrogramannya. Namanya belajar pemrograman berarti harus belajar juga tentang bahasa pemrograman. Mungkin tidak terlihat jelas ya Mbak gambarnya ya. Karena saya menggunakan foto ini seperti itu. Tidak saya scan. Kalian bisa lihat di beberapa buku yang bisa jadi referensi. Saya sudah cari-cari beberapa referensi buku juga. Kebetulan saya juga ketemu dengan buku saya, kebetulan saya dipinjamkan bukunya juga. Kemudian ada juga buku saya tentang pemrograman yang dipinjam juga, jadi ada yang tidak balik seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Dan ini langkah dari komputer untuk menjalankan suatu program yang saya bilang tadi.
Nantinya masukannya seperti apa dan keluarannya seperti apa. Semuanya diproses, ada CPU-nya, prosesornya, seperti apa, memori. Kembali lagi seperti itu. Jadi ini istilahnya 360 derajat, sama-sama balik kembali kepada posisi yang di awal seperti apa. Contohnya kita kalau kehidupan tuh seperti apa ya contohnya. Mungkin ada yang bisa kasih tahu saya tentang kehidupan seperti apa contohnya untuk langkahnya yang dilakukan oleh komputer seperti ini. Oke, kita lanjut. Contoh bahasa pemrogramannya ada beberapa bahasa pemrograman. Kalau bahasa assembly ada beberapa bahasa pemrograman yang pada saat ini masih ada dan ada yang mungkin dibilang lawas atau jadul lah, udah lama seperti itu. Ada bahasa assembly Fortran, itu bahasa saya juga belum ketemu bahasanya seperti apa. Kemudian ada COBOL, kemudian ada PLI, input, dan Algol, Pascal. Pascal ini masih ada untuk saat ini. Kemudian ada basic visual apa, kemudian ada bahasa C, ada bahasa C++, kemudian ada bahasa C juga, kemudian ada Java, ada kemudian Arduino, Java ini biasanya digunakan oleh Android biasanya seperti itu. Kalau Arduino itu biasanya menggunakan Internet of Things biasanya untuk saat ini yang menggunakan robot atau menggunakan bentuknya biasanya adalah yang bisa berjalan atau bisa digunakan seperti robot lah contohnya seperti itu. Kemudian ada PHP itu biasanya digunakan oleh media sosial biasanya seperti itu. Kemudian ada Prolog, kemudian ada Lisp, kemudian ada Python, dan banyak lainnya lagi, masih ada banyak bahasa pemrograman. Ini contoh yang saya ambil dari beberapa buku seperti ini, atau beberapa referensi yang saya temukan seperti itu. Mungkin ada yang tahu tentang bahasa-bahasa ini, bahasa pemrograman ini, atau pernah ketemu, mungkin seperti itu, atau pernah melakukannya. Dulu pernah Pak, C++, cuman nggak sampai selesai, di awal aja, dan itu pun kayaknya udah lupa. Iya. Sekolah dulu. Iya, kemudian Mas Rayhan ini kan sekolah di Telkom, betul memang pasti bahasanya bahasa seperti itu ya Mas ya, bahasa pemrogramannya ya Mas ya? Iya Pak, cuman saya kan jurusannya lebih ke yang jaringan, jadi nggak terlalu dalam belajar ini. Iya betul, karena emang jaringan hanya khususkan untuk jaringan saja, karena memang ada jurusan lain untuk bahasa pemrograman ini. Mungkin ada yang lain dari mbak-mbaknya? Belum ada Pak, karena saya baru mencoba masuk sistem informasi, jadi masih terlalu asing sama bahasa-bahasanya. Tapi yang saya tahu ada Java, PHP, sama udah sih itu aja, selebihnya karena belum tahu Pak. Bisa sih kalau kita buka di media sosial itu pasti tahu ada PHP. Kita biasanya, saya juga kadang-kadang iseng. Kalau biasanya menggunakan media sosial itu, saya kadang-kadang buka program apa sih yang mereka gunakan, bisa seperti itu. Bukan PHP yang memberi harapan palsu ya mungkin untuk perempuan ya. Bukan, tapi ini PHP di bahasa pemrograman seperti itu. Mungkin yang lain ada yang pernah dengar atau pernah gunakan selain Mbak Firly dan Mas Rayhan? Silakan, mungkin ada yang mau sharing, pernah gunakan atau pernah tahu seperti apa gitu. Mungkin Mbak Ulan pernah gunakan atau belum, atau pernah tahu? Oke, saya lanjut. Untuk pemrograman itu ada dua jenis atau dua tujuan aplikasinya. Pertama, bahasa pemrograman yang berbentuk tujuannya khusus, misalnya COBOL untuk bisnis atau administrasi, kemudian Fortran untuk komputasi ilmiah, kemudian PHP untuk pemrograman web. Kemudian ada tujuan yang umum, dapat digunakan dari berbagai aplikasi,
Pascal, kemudian ada Basic, ada bahasa C, ada Java. Yang kalian gunakan mungkin Android biasanya adalah menggunakan bahasa Java seperti itu. Kalau yang menggunakan iOS saya belum pernah menggunakan kebetulan, jadi saya tidak tahu seperti apa bahasa yang digunakan oleh iOS sendiri, seperti apa. Karena jelas berbeda-beda. Aplikasinya seperti apa. Kalau aplikasi jelas menggunakan bahasa Java, tapi ketika menggunakan suatu yang digunakan iOS tersebut ya pasti jelas berbeda, karena memang penggunaannya pun berbeda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain gitu. Dan untuk misalnya pendekatan bahasa alami lah untuk manusia dikelompokkan menjadi dua, antara rendah dengan tinggi, high level atau low level. High level jelas berbeda, tadi ada bahasa yang mungkin saat ini berkembang, Java. High level biasanya seperti itu. Kalau low level biasanya menggunakan bahasa C atau bahasa apa seperti itu. Jadi banyak pemrograman yang digunakan lah, intinya seperti itu. Ketika masuk dunia IT jelas berbeda antara low dengan high level seperti itu. Contoh tahapan pelaksanaan dari program tersebut ada algoritmanya, ditranslasi menjadi sebuah program dalam bahasa tingkat tinggi. Kemudian dikompilasi menjadi sebuah, atau dikompilasi itu maksudnya digabungkan lah seperti itu, atau menjadi program bahasa tingkat rendah. Dan interpretasinya adalah bisa dibaca, bisa ditulis, dan bisa dihitung operasinya sebagaimana. Ini contoh dari pelaksanaannya bagaimana algoritma tersebut berjalan atau dilakukan oleh manusia atau dengan menggunakan komputer tersebut. Jadi ada yang bisa digabungkan antara bahasa tingkat tinggi dengan bahasa rendah, ada yang tidak bisa, ada juga seperti itu, ada yang menggunakan bahasa rendah juga, seperti itu juga ada juga. Dan pastinya dikelola oleh CPU sebagai prosesornya. Tapi di sini ada yang ingin ditanyakan dari dasar-dasar algoritma itu sendiri. Pak, kalau yang tadi Pak, kan berdasarkan fungsinya dibagi dua ya Pak? Iya. Kalau Python itu masuknya kemana Pak? Kalau Python dalam bentuk umum seperti itu. Oh, dia masuknya ke umum juga ya Pak? Iya. Oh, baik. Tapi bedanya juga, ya? Bahasa C sama Python itu cuman beda aplikasi aja apa ada yang lain Pak? Aplikasinya jelas berbeda sih Mas Rehan. Secara aplikasinya jelas berbeda, terus cara perintahnya pun juga pasti berbeda dengan bahasa C. Oke. Seperti itu. Kalau bahasa C kan biasanya ada bagaimana prosesnya di awal, kemudian biasanya sih kalau bahasa C menggunakan N-nya atau terakhirnya berhentinya menggunakan N seperti itu. Makasih Pak. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari bahasa pemrograman. Mungkin yang lain mbak-mbaknya ingin bertanya tentang bahasa pemrograman. Saya nggak kasih tahu dulu bagaimana prosesnya, karena ini masih dasarnya juga, kita baru bertemu pertama kali juga untuk saat ini. Jadi kasihan juga kalau tiba-tiba digas pol seperti itu. Nanti untuk slide ini saya kirimkan ke Mas Rehan ya Mas ya. Oke Pak. Oke, nanti di-share aja ke teman-temannya bagaimana. Silakan Mas Rehan mau menggunakan apapun untuk pengaplikasiannya terserah. Silakan menggunakan media sosialnya apa. Atau mungkin sudah dibuatkan grup Telegram ya oleh di ini Pak. Kalau khusus sistem informasi di WA Pak. Oke.
Mungkin silakan ada yang ingin tanyakan dasar-dasar dari algoritma tersebut. Pak, saya izin ke kamar kecil ya, Pak. Oh ya, silakan Pak, silakan. Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Pak, saya izin juga ke kamar kecil, Pak. Oke, silakan Mbak. Makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Silakan yang ingin minum, silakan. Mungkin aus sejam dengerin saya bicara. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Depannya berarti kita ini makainya aplikasi apa Pak? Kalau untuk dasar menggunakan bahasa C, Mas. Iya Pak. Ya, bahasa C. Pastinya Mas Rehan udah tahu lah, walaupun sedikit-dikit perlu belajar lagi ya Mas. Iya Pak, udah lupa. Semuanya lupa sih Pak. Ya, tes AKSC. Mungkin bisa di ini, bisa di apa namanya, bisa di komputernya bisa atau laptopnya bisa diinstalkan bahasa C. Silakan. Untuk semuanya silakan untuk diinstal lah, bisa biar nanti ketika ada tugas bisa dikerjakan seperti itu. Baik Pak. Silakan Mbak Kamelia, coba ada yang tanyakan tentang dasar-dasar dari algoritma. Mungkin masih bingung atau masih belum paham seperti apa. Nggak ada deh Pak kayaknya. Oh. Oke. Masih bingung ya? Iya. Mbak Intan mungkin ada yang ingin tanyakan Mbak Intan? Atau masih bingung? Belum ada, Pak. Masih belum. Pak, saya mau tanya. Silakan Mbak. Kalau misalkan nanti kan pasti kita ada tahap membuat flowchart ya Pak ya di dalam algoritma. Terus di setiap kalau mau bikin flowchart itu kita ada hitung-hitungan untuk pendukungnya atau gimana Pak? Atau kayak misalkan biasa aja penyusunannya langkah-langkahnya ada yang harus pakai hitung-hitungan atau memang semuanya pakai hitung-hitungan Pak? Untuk flowchart tidak semuanya untuk menggunakan hitung-hitungan sih Mbak. Jadi ada tahapannya juga yang pastinya. Yang saya bilang tadi ada inputnya, ada prosesnya bagaimana, nanti ada outputnya adalah seperti apa, seperti itu. Kalau hitung-hitungan tidak semuanya hitung-hitungan juga, paling contoh ya, paling saya kasih contohnya aja nanti. Contoh misalkan membuat bagaimana caranya membuat suatu panjang kali lebar, kemudian kok bisa ada di dalam komputer tersebut dengan menggunakan, pastikan itu menggunakan hitung-hitungan ya. Tapi ketika saya harus membuat contoh lagi seperti apa, ada yang menggunakan hitungan, ada yang tidak. Pastinya sih tidak semuanya hitung-hitungan sih Mbak. Karena kalau hitung-hitungan semuanya ya pasti perlu belajar matematika lagi dari awal seperti itu. Iya Pak, makasih Pak. Ya.
sampai saat ini apakah masih bingung atau belum paham? Bagaimana Mbak, Mas Rehan, atau masih bingung? Sambil ngikutin aja Pak, pelan-pelan. Sambil berjalan. Oke, silakan, Mbak-mbaknya masih bingung mungkin. Oke, saya lanjut. Notasi algoritma. Hal dasar yang diketahui oleh setiap orang dalam membangun suatu program. Karena dalam notasi algoritma itu terdapat kerangkanya. Bagaimana suatu program itu akan dibangun. Jadi harus tahu dasarnya dulu seperti apa. Contoh membuat rumah. Dasarnya bagaimana? Apakah perlu langsung tiba-tiba langsung di keramik atau tiba-tiba langsung bagaimana? Pasti kan namanya membuat rumah itu kan pelan-pelan. Membuat dulu cakar ayamnya, kemudian bagaimana itu bisa berdiri, tembok-tembok tersebut pasti otomatis kan harus ada cor-coran dulu di bawahnya. Begitupun juga dengan pemrograman. Program ini harus ada kerangkanya dulu, dasarnya dulu untuk membangun itu pasti kan ada dasarnya bagaimana. Yang tadi dibilang sama Mbak Firly itu, apakah tiba-tiba langsung hitung-hitungan Mbak? Ya tidak, otomatis kan harus ada dasarnya dulu bagaimana kerangkanya. Oh pelan-pelan, bagaimana bisa membuat hitung-hitungan itu, pasti otomatis kan harus dari awalnya dulu bagaimana, seperti apa itu ya dilakukan oleh seorang analis biasanya seperti itu. Jadi kalau ketika membuat program itu jelas berbeda. Ketika analisnya seperti ini, programnya harus seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Kerangkanya bagaimana ketika dibangun itu. Ini ada 3 tahapannya adalah deskriptif dan flowchart, ada pseudocode. Yang dibilang sama Firly tadi flowchart-nya bagaimana. Ini contohnya seperti ini. Notasi yang pertama adalah menggunakan algoritma menggunakan deskriptif. Ya, ini contohnya. Contohnya menghitung rata-rata 3 buah data. Algoritma dengan struktur bahasa yang dengan bahasa Indonesia. Contohnya, baca bilangan A, B, dan C. Berarti kan otomatis baca A dan B dan C di awal. Inputnya seperti itu. Kemudian, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Contohnya misalkan, A-nya berapa, kemudian B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Bilangnya terserah, jika ingin ditambahkan, atau dikali, atau dikurangi, atau dibagi. Seperti itu. Kemudian bagilah jumlah tersebut dengan 3, dengan angka 3. Dibagi dari ketiga tersebut, dari A, B, C itu dibagi menjadi 3. Maka terjadilah tulis hasilnya bagaimana. Nanti tulis hasilnya ini adalah outputnya seperti apa. Jadi, step by step. Jadi, kerangkanya harus tersusun dengan rapi. Bagaimana kita untuk membangun suatu program, ya secara pelan-pelan, tidak ada langsung jadi seperti itu, tidak. Jadi yang dilakukan program tersebut ya, dia harus tahu kita ini memberi langkah melakukan untuk suatu program itu untuk komputer bagaimana. Kalau tiba-tiba kita kasih tahu seperti ini, contohnya langsung besar, ya otomatis komputer tidak tahu, oh nih bagaimana cara jalannya seperti itu. Namanya benda mati kan tidak bisa untuk ngomong ya, untuk bisa bicara. Dia bisa tahu tiba-tiba nyawa warning aja seperti itu. Pembicaranya yang bentuk warningnya saja seperti itu. Nah, ini flowchart-nya begini, seperti ini Mbak. Ya, Mas, ini flowchart-nya contohnya. Flowchart-nya itu bagian untuk memperlihatkan tahapan dari suatu program dan dihubungkan antara proses beserta pernyataannya. Flowchart-nya seperti ini. Jadi banyak prosesnya seperti apa. Ada yang bentuknya bulat, agak lonjong, kemudian ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya segi panjang, ada yang bentuknya segi 4 tapi berbalik, seperti itu banyak. Jadi kalian bisa belajar di internet juga ada flowchart seperti ini. Banyak flowchart itu banyak jenisnya lah. Banyak gambarnya seperti apa flowchart itu. Kemudian yang angka yang ke bawah itu seperti panah ke bawah itu atau panah ke atas itu adalah biasanya untuk melakukan untuk prosesnya bagaimana secara tersusun. Kalau kembali ke atas lagi, otomatis dia harus kembali ke awal bagaimana itu dilakukan.
N, berarti otomatis kan balik ke awal, terakhir tiba-tiba di terakhir salah, otomatis balik lagi kepada awalnya lagi, tidak langsung diteruskan. Kalau sudah salah, otomatis balik ke atasnya lagi, seperti itu. Jadi biasanya kalau salah itu kalau di bahasa sih ada warningnya juga seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba langsung selesai, tidak. Biasanya ada pemberitahuannya sebagaimana. Dia harus balik ke awal lagi, bagaimana prosesnya. Jadi tiba-tiba tidak langsung, kalau sudah selesai tiba-tiba langsung selesai saja, tidak. Ada proses untuk melakukan pengulangannya, seperti itu. Contoh seperti ini. Contoh dari flowchart-nya untuk menghitung suatu luas persegi panjang. Start atau mulai, kemudian masukkan P, kemudian berlanjut ke masukkan L, kemudian lanjut lagi adalah luas sama dengan P dikalikan L. Kalau misalkan salah di luas ini, berarti otomatis kembali pada P-nya lagi, dikembalikan lagi. Kemudian tulis L. Ini adalah luasnya bagaimana. P ini sebagai panjang, kemudian L adalah lebar, dan hasilnya adalah luas. Luasnya adalah P dikalikan L. Lalu ketemu hasilnya nanti. Seperti apa hasilnya dari flowchart tersebut. Begitupun dengan yang lain. Flowchart ini kan banyak, kalau di bahasa sih otomatis seperti ini hitungannya. Bahasa yang lain jelas berbeda-beda, biasanya flowchart seperti apa untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh komputer tersebut. Ini contoh lagi program segi panjang ini bahasa C biasanya. Kemudian program untuk menghitungnya sebagaimana? Deklarasikan dulu. Panjang, lebar, integer. Kemudian luas juga integer. Dan algoritma adalah baca P dengan L. Kemudian luas sama dengan panjang dikalikan lebar, maka tulislah luasnya. Seperti ini bahasa C, seperti ini, integer. Jadi algoritmanya adalah baca dulu P itu apa, kemudian L itu apa, dideklarasikan dari sebelumnya, kemudian baru bisa dihitung lagi, bisa dijelaskan lagi luas itu bagaimana, panjang dikalikan lebar, lalu ketemu dengan hasilnya seperti apa. Jadi cara penulisannya menyerupai yang di samping ini. Pada umumnya notasi persekutunya adalah akan dimengerti secara umum dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Seperti itu. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan di notasinya bagaimana. Silakan. Atau masih bingung baru kali ini Pak ketemu seperti ini mungkin. Bagaimana ya Pak untuk mempelajarinya? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Silahkan. Ya, Pak. Tunggu dulu sebentar.
Oh, Mbak Alfa Lutfi. Masih bingung ya, Mbak? Masih, Pak. Oh, bingungnya di mana, Mbak? Bingung semua dari awal. Oh, masih belum paham ya, Mbak, untuk hal ini ya? Ah, Oke, oke. Mungkin yang seperti Mbak Alma, ada yang masih bingung tentang dasar dari algoritma atau notasi dari algoritma. maaf Pak tadi apa ya Pak? Apa tuh? Apa, Mbak? Tunggu sebentar. Saya kalau nggak salah masih ada bahasa pemrogramannya. Kalau masih ada yang bingung, silakan boleh nanya dulu. Mungkin bingung di mana, silakan. Santai aja, nggak usah tegang. Pak, nanti materinya di-share kan Pak? Ya, di-share. Nanti di-share, saya share ke Mas Rehan untuk materinya. Ya, Pak. Apakah masih ada yang bingung seperti Mbak Alma Lutfi ini? Silakan. Mungkin masih pada memahami kali, Pak. Emang masih bingung, Pak. Soalnya kan baru pertama kali belajar kayak gini. Sedang meresapi ya, Mbak? Ya, jadi dengan seiringnya waktu aja coba memahami. Dalam sekali ya, Mbak. Tapi buat saya sih udah ada gambarannya, Pak. Yang tadi Bapak jelasin, sedikit banyaknya udah ada yang masuk. Oke. Walaupun belum tahu betul. Bagaimana cara melakukannya ya? Iya, udah ada gambarannya sedikit-sedikit. Mungkin nanti pertemuan yang kedua lebih aktif karena mungkin udah baca-baca materinya juga. Iya. Buku-buku yang direferensi sama Bapak. Iya, nanti coba saya share juga untuk buku referensinya. Saya juga lupa naruhnya juga, kebetulan. Tebel sih bukunya, buku untuk bahasa, untuk algoritma dan pemrograman ini. Karena memang namanya algoritma itu kan contohnya banyak juga seperti apa. Silakan Mungkin dilanjut aja kali ya, Pak.
Oke. Ya, lanjut lagi. Jadi nanti ketika membuat flowchart ya harus otomatis harus tahu bagaimana tahapannya yang dilakukan. Mungkin bisa juga digambarkan menggunakan tulisan tangan atau menggunakan komputer seperti itu. Jadi bisa biar kita tahu bagaimana cara untuk membuat suatu flowchart itu, otomatis kita harus tahu dulu bagaimana kita tulis menggunakan bahasa tangan dulu. Kemudian baru kita terapkan di atau kita lakukan di komputer tersebut. Bagaimana kita harus melakukannya seperti itu. Jadi kalau membuat flowchart juga tidak sembarangan juga. Harus tahu bagaimana bentuknya seperti apa. Jajar genjang contohnya untuk melakukan apa. Kemudian seperti lingkaran lonjong ini bagaimana, untuk itu seperti apa. Jadi harus tahu juga kembali kepada panduannya seperti apa. Kalau panduannya sudah paham untuk kita kerjakan, maka kita akan mudah untuk melakukan penulisannya bagaimana, seperti itu. Jadi memang harus belajar pelan-pelan, namanya harus membuat flowchart, apalagi sebelumnya jurusannya ekonomi seperti tadi Mbak yang sebelumnya tadi. Pasti agak bingung juga nih flowchart bagaimana cara mengerjakannya seperti itu. Jadi namanya belajar, saya juga harus pelan-pelan, saya juga kasih tahu ke kalian juga pelan-pelan seperti itu. Tapi kalau untuk contoh yang gambar ini, tentang persegi panjang ini, masih pada bingung atau tidak? Yang deklarasinya harus panjang, kemudian lebar sebagai integer, atau masih bingung? Ya Allah paham Pak saya. Udah masih paham ya Mas Rehan ya? Ya Allah Pak. Sampai situ sih masih nyambung Pak. Sampai sini. Oke. Mungkin yang lainnya masih pada bingung nih, maksudnya apa ya Pak? Kok tiba-tiba deklarasi panjang lebar sebagai integer, kemudian luas sebagai integer. Silakan yang lain coba. Apa-apa. Kita sama-sama diskusi di sini. Dari Mbak Firly mungkin tahu ini maksudnya apa gitu. Saya kurang tahu banget sih Pak. Yang saya belum ngerti itu di apa itu Pak yang pseudocode itu ya? Iya, pseudocode. Itu dia kan algoritmanya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Memang sih yang dari yang flowchart itu kayaknya lebih mudahan yang ini dibanding yang lain. Tapi dia harus ditulis gitu atau emang pakai bagan gitu? Iya, terus seperti ini nantinya. Nanti ini sebagai contohnya sih Mbak. Jadi program persegi panjang ini adalah contoh penulisannya begini. Kemudian deklarasi ini maksudnya dikasih tahu kepada komputer. Ini loh, panjang, lebar itu sebagai integer. Jadi panjang sama lebar dengan luas tidak dijadikan satu untuk prosesnya. Jadi dibedakan. Integer sama-sama integer, tetapi secara penulisannya berbeda, seperti itu. Jadi nanti bisa di bawah ini kan tulisan right luas kan, seperti itu. Jadi bisa tahu, oh ternyata luas itu adalah integer dari sendirinya, beda dengan panjang dan lebar, seperti itu. Gitu, iya Pak. Dia nggak usah pakai bagan ya Pak ya? Hanya ditulis saja? Iya, ditulis nanti. Iya Pak, udah mengerti Pak. Mungkin yang lain, Mbak Intan. Kok sembunyi-sembunyi bingung ya? Pak, saya tadi ada kendala, mohon maaf ya Pak. Iya Mbak Ulan. Silakan Mbak Kamalia, mungkin masih bingung atau bagaimana? Oh ini ada tulisan kayak gini Pak. Tiba-tiba baca PL.
Jadi harus step by step lagi tadi yang saya bilang, notasinya harus tahu. Notasi pertamanya apa, kemudian yang keduanya apa, kemudian yang ketiganya apa. Nah, inilah deskriptif, jadi bisa tahu. Kita harus kasih tahu cara menghitungnya bagaimana, kemudian dibuat flowchart-nya, kemudian dibuat codingannya seperti apa. Jadi bisa tahu, oh ternyata kita harus tahu dulu. Ini loh ketika harus membuat panjang kali lebar itu ditulis dulu, baru kita buat flowchart-nya. Kalau waktu sekolah, waktu matematika kan tidak dikasih tahu codingannya bagaimana, hanya sampai sebatas tulis saja. Panjang dikalikan lebar adalah luasnya, luas sama dengan panjang kali lebar seperti itu ya. Kalau waktu sekolah kemarin ya waktu matematika. Tapi ketika masuk dunia kampus ini, otomatis dihitung dulu bagaimana penulisannya. Penulisannya contohnya misalkan panjang kali lebar tadi yang saya bilang. Otomatis nanti dibuat flowchart-nya. Flowchart-nya ini pelan-pelan, saya bilang tadi, langkahnya seperti apa. Tidak langsung tiba-tiba langsung jadi panjang kali lebar tuh, oh seperti ini, tidak. Jadi step by step tiba-tiba yang flowchart-nya ini contohnya tiba-tiba dimulai, tiba-tiba sudah sampai luasnya aja, tidak tahu luas itu apa sebelumnya. Kalau luasnya sudah jelas sebelumnya, panjang kali lebarnya ini jelas, dia akan tahu, oh ternyata luas itu adalah deklarasi dari yang sebelumnya, panjang dengan lebar, seperti itu. Kalau waktu sekolah jelas berbeda ya dengan mata kuliah algoritma ini. Memang sedikit menyerempet dengan matematika sebenarnya, seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung sampai saat ini. Kebetulan slide-nya juga sedikit lagi juga udah habis, seperti itu. Karena saya kasih tahu tentang sejarahnya, dan dasar-dasarnya seperti apa, dan notasinya bagaimana, seperti itu. Mungkin bisa dicoba di rumah dengan menggunakan bahasa asing. Biasanya saya kebetulan ini mata kuliah bahasa asing juga. Bisa di searching, di googling untuk bahasa asing bagaimana. Bisa lihat contoh-contohnya seperti apa. Nanti bisa diinstal di laptop atau komputernya masing-masing. Seperti itu. Jadi biar untuk mencoba di rumah. Jadi mata kuliah ini kan saya kasih materi seperti ini, kemudian nanti coba diterapkan di rumah seperti itu. Tadi apa Pak nama aplikasinya? Bahasa ya? Iya, bahasa C atau banyak sih bahasa C itu ada Turbo C, ada Turbulansi, kemudian ada banyak Borlansi juga seperti itu. Jadi banyak jenisnya, biasanya tergantung dari komputernya sih Mbak. Bahasa C ini. Ada yang bisa menggunakan bahasa C-nya langsung, ada yang menggunakan Borlan juga bisa ada, seperti itu. Karena tergantung, biasanya sih tergantung spesifikasi dari komputer atau laptop masing-masing, seperti itu. Dicoba dulu aja, bisa install dulu, kemudian di-download dulu bagaimana, nanti baru di-install. Kalau install tidak bisa, berarti otomatis menggunakan bahasa yang lain, seperti itu. Tapi otomatis bahasa C kok, itunya, untuk penggunaannya. Di laptop bisa kan ya Pak? Bisa di laptop bisa. Di handphone bisa atau enggak Pak? Di handphone saya pernah nyoba bisa, saya pernah nyoba. Tapi keluarannya ya memang tidak sebesar di laptop sih memang. Iya. Perbedaannya kan memang agak jauh antara laptop dengan handphone. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Silakan. Yang ingin ditanyakan. Ya, sama-sama saling
Mungkin bisa coba diinstal dulu di laptopnya atau komputer masing-masing. Nanti bisa kasih tahu ke saya. Dikasih, ini Pak, seperti ini. Udah coba cari bahasa aslinya di laptopnya atau komputernya. Pak, ini tuh bahasa asing apa gimana sih Pak tulisannya? Jari Pak. Bahasa C. C++ bisa, C biasa juga bisa. Seperti itu. Borland nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa, sama. Masih satu keturunan. Saya coba di handphone dulu aja kali ya, Pak. Soalnya di laptop gangguan. Coba ya, silakan. Coba dulu. Saya sih pernah nyoba bisa waktu itu. Cuman nggak tahu kalau sekarang ada pembaruan sih, belum tahu juga seperti apa. Karena juga sudah lama juga. Ada yang sudah download? Atau sudah diinstal? Kalau saya menggunakan dev seperti ini. Jadi banyak tempatnya juga seperti itu. Jadi kita ingin buat suatu file seperti ini. Di file, kemudian di new, kemudian di short file seperti apa. Kita deklarasikan bagaimana seperti apa. Mungkin ada yang sudah diinstal? Berjalan Pak. Oke.
Pak, Iya. yang ini bukan sih Pak? Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan ya Pak? Yang bahasa CC gitu Pak, pemrograman. Ya, coba. Tunggu sebentar. Oke, sambil download, kita lanjut untuk mata kuliahnya. Sambil berjalan aja. Prosedurnya pemrograman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahap-tahapannya kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kemudian yang kedua adalah metode langkahnya demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Yang dibilang di awal tadi. Jadi jelas step by step, secara jelas, kemudian apa yang kita lakukan agar dimengerti oleh komputer. Jadi jangan tiba-tiba kita langsung melompat-lompat. Jadi komputer juga agak bingung ketika harus kita kerjakan melompat-lompat itu tadi. Jadi step by step. Biasanya nanti ketika ada kesalahan pasti ada warningnya bagaimana. Biasanya seperti itu. Nanti saya kasih contohnya nanti. Saya buatkan contohnya seperti apa. Kemudian, prosedur yang keduanya adalah ada pemrograman prosedural. Program dibedakan di antara bagian data dan bagian instruksinya. Datanya yang tadi awalnya seperti apa, berinstruksinya yang akan kita lakukan bagaimana. Datanya ini sudah jelas yang tadi dibilang sama Pak Firly juga, ini Pak kok tiba-tiba nggak step by step atau tahapannya bagaimana, otomatis datanya bagaimana kita tuliskan dulu, kemudian kita buatkan flowchart-nya bagaimana, kemudian kita instruksikan di dalam bahasa C tersebut. Jadi step by step-nya jelas, satu persatu dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kemudian selain paradigma pemrograman prosedural, paradigma pemrograman yang populer saat ini adalah pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Pada paradigma ini data dan instruksi dibungkus menjadi satu kelas. Jadi antara data dengan instruksi masih satu bagian yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi antara data dengan instruksi saling berkaitan, saling pemberitahuan. Datanya bagaimana, kemudian instruksinya apa yang kita lakukan, seperti itu. Ada yang sudah selesai downloadnya? Atau belum? Atau mungkin sudah ada yang install? Belum Pak, masih download. Oke. Memang agak lama memang kalau untuk download bahasa C, memang kebetulan memang besar ya, untuk memorinya, seperti itu.
Pak, nanti saya minta nomor Bapak ya untuk koordinasi. Oh iya, silakan. Terus saya kasih tahu dulu aja mungkin buat teman-temannya. Oh iya, boleh, Pak. Nomor handphone saya 0812. Ya, Pak, saya catat. Mungkin untuk teman-teman lain boleh 9712 812 ya 9712 8010. Udah tulis di chat ya. Oke. Ya. Silakan kalau ingin komunikasi dengan saya ya sesuai dengan jam yang enak lah, jangan malam-malam. Seperti itu. Iya, Silakan Pak. waktunya silakan. Kalau malam-malam pasti kan butuh istirahat juga. Oke, terakhir kesimpulannya dari semua yang saya tadi bicarakan dari slide pertama hingga ini, kesimpulannya adalah untuk memahami apa itu algoritma terlebih dahulu. Kita harus memahami persoalan bagaimana yang kita pecahkan tersebut. Namanya kita harus tahu algoritma, berarti kan kita harus tahu bagaimana kita harus mengerjakan instruksinya tersebut, atau tadi dibilang di awal adalah datanya bagaimana, seperti itu. Dan algoritma adalah urutan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Suatu persoalan di dalam komputer yang pastinya ya, bukan dalam persoalan dalam kehidupan seperti itu. Kemudian algoritma memiliki beberapa karakteristik supaya dapat disebut sebagai algoritma yang baik. Tadi yang sudah dijelaskan tadi di atas karakteristiknya bagaimana. Jadi kita harus tahu karakteristik dari algoritma tersebut, apakah itu baik atau tidak, apakah itu sesuai dengan urutan atau tidak, atau melompat-lompat seperti itu. Namanya baik berarti kan harus mengikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Dan algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program. Dan kegiatan mulai dari pendesain hingga menulis program dinamakan pemrograman, seperti itu. Jadi algoritma itu dalam bahasa komputer dinamakan sebagai program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kita manusia itu adalah baik dari mendesain maupun hingga menulis itu dinamakan pemrogramannya atau bahasa pemrogramannya bagaimana. Kemudian selanjutnya bahasa pemrograman menurut tujuan aplikasinya dapat dibedakan menjadi bahasa pemrograman yang bertujuan khusus dan umum. Sedangkan secara kedekatan dengan manusia dibagi menjadi bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Jadi antara kalau tujuan yang khusus tadi sudah jelas aplikasinya apa saja, kemudian umumnya apa saja, dan kemudian untuk tingkat rendahnya itu ya menurut manusianya bagaimana. Apakah tingkat itu tingkat rendah atau tingkat tinggi untuk melakukan pengodingan atau pemrogramannya bagaimana. Kemudian notasi algoritmanya dapat dituliskan menggunakan kalimat deskriptif, kemudian for chart, dan pseudo. Jadi sudah jelas notasinya. Notasinya tadi yang jelas pertama bagaimana deskriptifnya, itu apakah kita harus kasih tahu dulu seperti apa datanya, kemudian baru kita buatkan for chart-nya, baru kita buatkan codingannya, bagaimana kita codingannya. Kalau datanya sudah tidak jelas, kemudian dibuat for chart, makin bingung, makin tidak jelas lagi. Jadi otomatis antara A dengan B dengan C ini, antara deskriptif kemudian for chart dengan pseudo-nya harus jelas. Jadi tidak loncat-loncat, tidak lompat-lompat. Kita harus tahu dulu step by step-nya. Kita buat datanya dulu, kemudian kita buat for chart-nya bagaimana. Kemudian baru kita jelaskan dalam bentuk programnya bagaimana, seperti itu. Mungkin silakan ada yang ditanyakan dari awal tadi sampai saat ini. Masih ada yang bingung mungkin, Pak saya masih bingung Pak. Boleh nanti, kalau tidak berani ngomong secara langsung melalui Zoom, boleh chat pribadi dengan saya. Kebetulan saya juga online, silakan. Kalau nggak dibalas berarti tidak online, seperti itu.
Oke, silakan yang ditanyakan. Kalau tidak berani lewat online, berarti otomatis lewat japri dengan saya, seperti itu. Ada yang masih bingung? Atau masih perlu meraba-raba dulu, Pak? Pelan-pelan. Iya Pak, pelan-pelan Pak. Masih bingung ya, Mas? Rayhan masih belajar dari awal lagi ya, Mas? Iya Pak. Ingat dikit-dikit aja Pak. Oke, mungkin yang lain, silakan. Saya pada bingung. Saya udah ngerti sih Pak. Yang dari awal udah ada gambarannya, jadi udah bisa sedikit tahu lah. Tinggal belajar lagi aja, baca-baca. Ya, pastinya Om pasti belajar dari awal lagi sih, Mbak, otomatis kan. Karena sekolah dengan kuliah jelas berbeda pengaplikasiannya nanti, seperti itu. Iya. Waktu itu sih saya pernah belajar flowchart Pak waktu di SMK, tapi kan nggak mendalam, cuma dasar-dasarnya aja. Waktu di pelajaran simulasi digital itu ada materi flowchart dan disuruh bikin, tapi kan belum paham betul, cuma dasar-dasarnya aja. Oke. Itu sudah tahu lah dasarnya seperti apa ya, Mbak? Iya, sedikit mengulang lagi. Mengulang masa lalu ya, Mbak? Jangan dong, Pak. Mungkin yang lain pengen tanyanya offline aja kali Pak, kalau online masih pengen dipelajarin dulu. Oke, nanti saya kasih ke Mas Rehan. Nanti Mas Rehan Iya, bisa Pak. share datanya ke teman-temannya. Baik Pak. Kalau masih pada yang belum bingung juga, nanti silakan boleh japri dengan saya. Yang penting dikasih tahu namanya dahulu. Oh iya, siap Pak. Seperti itu. Iya Pak. Siap Pak. Oke, silakan yang lain. Mungkin masih ada yang Mbak Ulan masih bingung atau bagaimana? Semenjak tadi baru hadir. Masih agak bingung sih. Apalagi tadi kan ada kendala. Ya, oke. Ada ketinggalan. Oke. Mbak Alma Lutfi masih bingung atau udah ada dikit pencerahan? Mungkin perlu untuk dipelajari dulu ya, Pak. Oke. Mbak Novita mungkin masih bingung. Pelan-pelan sih, Pak. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Iya, proses. Mbak Endah mungkin masih bingung juga. Atau, Pak, saya japri aja, boleh nggak gitu? Silakan. Masih dipelajari, Pak. Atau yang lain, Mbak Maulida, kemudian Mbak Kamalia, Mbak Elvina, Mbak Intan, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Itu. Udah lumayan, Pak. Lumayan apa tuh, Mbak? Lumayan bingung apa lumayan Ini mengerti? juga jaringannya kurang bagus, Pak. Oke. Mbak Nabila, Aulia Nabila, Mbak Kamalia, Mbak Intan, Mbak Maulida Nur, masih bingung atau kayaknya perlu pelajaran baru lagi nih Pak. Sejak sekolah saya belum tahu, saya harus belajar lagi dari awal. Seperti itu mungkin. Ya gitu, Pak. Soalnya juga udah 2 tahun juga nggak sekolah. Oke. Kemarin juga pas kuliah ngambilnya manajemen. Oke. Oh, sempat kuliah S1 juga ya berarti ya? Iya, di UT kemarin, tapi nggak jadi, nggak mau dilanjutin. Lebih menantang di IT ya berarti ya, Mbak? Saya juga Coba bingung mencoba tiba-tiba. hal baru. Iya,
Terus juga bingung, tiba-tiba kok hanya Mas Rehan aja yang laki-lakinya di satu kelas ini. Yang mayoritas perempuan semua. Berarti ini akan menguasai dunia IT untuk kedepannya seperti ini. Oke, mungkin ada yang masih bingung atau sebelum saya tutup, Pak Agung boleh masukannya Pak? Atau bagaimana Pak? Atau sudah ada yang download selesai? Atau mungkin sudah nyoba-nyoba buat installnya? Apakah udah yang nyoba install dari downloadannya tadi? Saya lagi install sih Pak, tadi downloadannya udah selesai. Oke. Sebenarnya enakan kuliah secara tatap muka atau online seperti ini? Tatap muka Pak. Tatap muka, Pak. Tuh Pak, pinggang asli begini mah. Jadi biar bisa jalan-jalan juga ya dari rumah kalau tatap muka. Iya benar Pak. Jenuh. Sepertinya dari SMA-nya memang seperti ini yang baru lulus ini, yang 2020 ini. Atau memang dari rumah? Kayaknya sekolahnya dari sekolah memang sudah online seperti ini atau bagaimana? Kalau saya pas baru mau ujian online, Pak. Pas ujian nasional terus online karena ada pandemi. Oke. Sampai sekarang deh. Berarti dari semua ini nggak ada yang sering keluar rumah berarti ya? Atau dikurung sama orang tuanya di rumah? Bapak saya main-main aja Pak. Kirain dikurung sama orang tuanya nggak boleh keluar, kayak seperti itu. Pusing juga Pak di rumah mulu. Iya, betul. Bosan Pak di rumah. Tadi ada kuliah juga di jam pagi atau tidak ada atau kosong? Ada Pak. Ada Pak. Ada tadi Pak. Dia langsung berlanjut ya? Iya. Habis ini udah selesai sih. Sebelumnya bingung juga atau tambah bingung setelah mata kuliah ini? Ya begitu Pak. Sebelumnya bingung juga. Tiba-tiba ada mata kuliah ini makin bingung lagi atau bagaimana? Diterima aja Pak. Dijalankan aja Pak. Ya, lama-lama juga bisa Pak. Ya betul, sama sih, sama juga seperti itu juga. Waktu kuliah S1 juga sama seperti itu. Jadi di sekolahnya apa, kemudian kuliahnya pasti kan bingung harus bagaimana cara melakukannya. Pertama kali ketemu komputer ya udah ketemu komputer, tapi kan nggak tahu isinya sebagaimana seperti itu. Itu aja sih sebenarnya yang pengalaman saya juga pribadi seperti itu. Akhirnya ya mental. Akhirnya mental dengan sendirinya, akhirnya pelan-pelan harus belajar sendiri. Oh ternyata seperti ini. Emang kebanyakan memang kuliah itu hanya materi saja kebanyakan. Kemudian memang di luar dari itu memang kalian yang belajar sendiri di rumah. Biasanya seperti itu memang, atau di kampusnya kalau sudah pandeminya sudah selesai seperti itu. Biasanya seperti itu sih yang dilakukan. Karena memang tuntutannya memang dosen hanya bisa memberikan materinya seperti apa, dan memang mahasiswanya yang melakukan pekerjaannya bagaimana seperti itu. Tergantung tanggapannya kalian seperti apa gitu. Biasanya seperti itu yang dilakukan oleh masing-masing kampus seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum saya tutup? Karena memang batasnya sampai jam 12 siang ya. Iya Pak. Atau mungkin sudah lapar, sudah haus Pak. Mungkin Pak saya mau tidur seperti itu. Biasanya ada kegiatan lain atau tidak selain kuliah ini? Kalau sore atau siangnya? Gantung sih Pak, kalau lagi ada.
Ada ya tidur, Pak. Oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau tidak ada? Cukup dulu, Pak. Oke. Nanti saya... Tidak, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih udah bertemu tatap muka walaupun bentuknya maya, tidak bentuknya nyata. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ketemu secara langsung, secara tatap muka. Saya mohon yang lainnya untuk buat untuk diperlihatkan videonya. Karena kebetulan juga harus dibuatkan sudah semuanya atau belum? Mbak Novita yang belum, Mbak Novita, Mbak Alma. Mbak Novita, sudah atau belum, Mbak? Bisa diperlihatkan videonya. Karena saya mau akan... Oke, sudah semuanya. Terima kasih atas waktunya. Makasih, Pak. Apabila ada kesalahan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.